Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara Weton Rabu dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang Weton Rabu. Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Artinya negara kita ini sudah minus 30 T. 30 triliun loh teman-teman ya. Bayangkan ya. Anggaran belanja negara tahun 2025 ini masih bulan Oktober, Januari, Februari, Maret, masih 3 bulan sudah minus 30 T. Apalagi nanti sampai katakanlah akhir tahun gitu. Ini kan menunjukkan bahwasanya kondisi ekonomi kita ini sedang tidak baik-baik saja dan sudah pasti akan berpengaruh terhadap ekonomi Anda. Nah, coba Anda lihat ya di pasar-pasar. Daya beli masyarakat itu semakin berkurang. Loh iya, semua semakin berkurang. Bisnis semua itu semakin berkurang. Ini yang perlu kita perhatikan gitu. Artinya kita ini harus siap siaga gitu. Dengan situasi dan kondisi yang ada ini kita harus siap siaga. Jangan sampai kita ini terlena gitu ya. Akhirnya apa? Yo wassalam gitu loh ya. Jangan sampai kita ini terlena. Jangan sampai kita ini boros. Ini momentum ya, momentum lebaran ya. Puasa kok lebaran. Momentum puasa yang bisa kita ini jadikan sebagai alat latihan ya, untuk hidup prihatin, untuk hidup sederhana. Ini yang perlu Anda tindak lanjuti, perlu Anda sikapi di dalam kehidupan Anda. Kalau ini tidak bisa Anda lakukan, ya wassalam teman-teman ya. Ojo poros-poros teman-teman. Loh iya. Apalagi menjelang lebaran, pasti pengen beli baju baru. Mudik wis mudik ya, kita mengeluarkan biaya, terus beli kue lebaran, terus beli baju lebaran, banyak pengeluaran yang kita keluarkan. Cobalah dihemat sedikit itu. Ya, jangan sampai kita menyesal gitu loh ya. Karena kita tidak punya cadangan. Ya, setidaknya ketika kita ini memiliki cadangan uang ya, cadangan uang itu sih mending gitu loh ya. Loh iya, ketika kita memiliki cadangan uang itu masih mending. Iso sih ambaan gitu loh ya. Misalkan kita ini di PHK ya. Kita masih punya simpanan katakanlah 10 juta, 20 juta. Si iso ambaan gawe mikir usaha opo. Coba bayangkan kalau Anda tabungan saja tidak punya. Terus di PHK. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Banyak tuh. Sekarang ini coba Anda lihat perusahaan-perusahaan itu pada tutup. Pada sepi kabeh. Ya. Bahan-bahan makanan pada naik semua. Wes pokoknya wes kacau gitu. Ya. Nah ini hanya bisa diatasi dengan ketika kita ini katakanlah mau berhemat. Ya. Ketika kita ini bisa berhemat. Itu baru bisa diatasi. Ya. Berhemat ya, pelaku prihatin, hidup sederhana. Poso ini kan ngeposno rasa ya, membentuk karakter kita supaya karakter kita itu mampu mengendalikan segala keinginan, segala kebutuhan kita ya, kebutuhan saja bisa kita kendalikan dengan puasa, apalagi keinginan ya. Puasa ini kan melatih itu gitu. Ya. Nah, ini akan membawa dampak positif terhadap kehidupan. Coba Anda lihat lagi ya, lihat berita gitu loh ya. Walaupun saya di rumah ini tidak ada TV ya, yuk ada TV ya, tapi sejak TV-nya pakai TV digital, itu TV tabung saya itu tidak pernah tak lihat. Ya, karena harus beli setbox lah, beli antena, macam-macam. Akhirnya TV-nya tak taruh saja, tidak pernah lihat TV saya. Sehingga berita itu yuk dari YouTube, dari TikTok, itu berita itu dari situ ya.
Iya teman-teman ya. Loh, nanti lama kelamaan TV itu tidak laku teman-teman ya. TV itu tidak laku nanti lama kelamaan. Karena apa? HP. Kita mau lihat informasi ini di HP ini sudah ada semua. Radio ya sudah mulai tutup. Dulu kayak wartel ya. Ya. Sekarang hilang semua. Nah, hal-hal semacam ini ya, perubahan-perubahan teknologi ini kalau kita tidak bisa imbangi ya. Kita tidak bisa ngempet dan terus belajar, ya kita akan tergilas. Apalagi dalam kondisi masa krisis ini krisis moneter ya, negara kita ini dalam krisis keuangan minus 30 triliun gitu. Nah, coba bayangkan minus 30 triliun gitu. Itu kan samanya dengan Anda ini ya punya utang ya, terus tidak bisa nyaur ya. Punya penghasilan ini juga sama ya, Anda punya penghasilan 1 juta tapi pengeluaranmu sudah 2 juta, kira-kira apa yang tidak mumet ya? Ya mumet, ya ngeluh. Akhirnya apa? Terjadi efisiensi ya, efisiensi ini kan dalam rangka itu untuk menutup defisit itu ya. Kenapa kok bisa? Ya karena tahun-tahun kemarin ini kan bangun ibu kota lah, bangun jalan tol lah ya. Hanya untuk pencitraan saja. Akhirnya rakyat yang menderita gitu. Ya lek wis ngerti negara niku akeh utangi wis ndak usah bangun. Ngempet sih. Ya, kalaupun mau bangun itu memang benar-benar keuangan kita yang memang sudah surplus. Ya inilah ambisi kekuasaan itu seperti ini gitu. Ya, sing ketiban sampur siapa? Ya pemimpin yang sekarang gitu ya. Ya, pemimpin yang sekarang ini ketiban sampur. Harus mengembalikan utang ya, harus mengefisiensi, banyak yang diefisiensi gitu. Tapi ya ujung-ujungnya masyarakat yang kena teman-teman, masyarakat yang terkena dampak. Harga pokok makanan sembako ini naik semua, entar lagi mungkin bensin ya, listrik, gas, semua pada naik semua. Nah inilah yang perlu kita sikapi ya, bahwasanya kita ini harus bisa belajar untuk hemat. Kita jangan sampai boros kalau kita ingin survive ya. Kalau kita tidak ingin survive, kita ingin tenggelam ya wis di lost noah gitu ya. Nah demikian motivasi hari ini ya. Ingat ya teman-teman Hutan Rabu, negara kita dalam kondisi krisis ya. Anda harus memiliki kemampuan untuk mengalokasikan ya, menggunakan keuangan Anda dengan bijak. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.